Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, Bapak Ibu peserta workshop pembuatan video pembelajaran di Kecamatan Gamping khususnya dan para pemirsa semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kembali untuk mengingatkan kembali apa yang telah saya sampaikan pada waktu pertemuan kemarin mengenai Wondershare Filmora 9. Pada kesempatan ini kita mengasumsikan bahwa Bapak Ibu telah memiliki video pembelajaran yang telah direkam menggunakan screencast-o-matic, karena target kita kemarin 15 menit durasi membuat video pembelajaran dengan durasi 15 menit atau 30 menit. Nah, Filmora 9 ini kita gunakan untuk menyatukan video yang mungkin jenengan miliki, yang mungkin durasinya kurang dari 15 menit atau kurang dari 30 menit sesuai target kita, sehingga nanti bisa dinilaikan untuk PAK. Nah, oleh karena itu langsung saja nanti akan ada beberapa hal yang saya sampaikan untuk mengingat kembali. Yang pertama adalah kemarin kita memilihnya yang widescreen, yang 16:9 ya, ini pilihan pertama. Kemudian kita buat yang pilihnya adalah new project, karena kita akan membuat project baru. Nah, ini adalah tampilan pertama di Filmora Wondershare. Perlu saya jelaskan kembali di sini bahwa saya hanya akan menjelaskan apa yang saya ketahui. Nanti bisa diperdalam sendiri lebih jauh nggih Bapak Ibu. Yang pertama yang saya jelaskan adalah kemarin ini source-nya, sumbernya. Jadi nanti apapun yang akan kita edit kita masukkan di sini. Namanya kita import. Ya, nanti source sumbernya kita masukkan di sini. Kemudian yang kedua ini adalah preview. Jadi video yang aktif nanti akan di preview di sini. Kemudian yang bagian bawah ini saya menyebutnya sebagai timeline. Nah, di sini adalah tool-tool yang bisa kita gunakan untuk mengedit video. Namun pada kesempatan ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Nanti saya hanya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan teknik cropping, kemudian teknik mengangkat dan green screen, kemudian juga ekspor ya. Nanti terakhirnya ekspor. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memasukkan file yang akan kita edit ke dalam source atau sumber ini ya. Kita bisa membahasakan dengan bahasa import. Yang pertama, kita bisa klik di bagian sini untuk menambahkan video yang akan kita edit. Tentunya seperti saya bilang kemarin, kita harus mengorganisasikan file kita. Jadi kita letakkan video yang akan kita edit dalam satu folder agar nantinya ketika kita proses mengedit itu jauh lebih mudah. Oke, sekarang kita klik di sini. Kita cari video yang akan kita edit. Kebetulan saya sudah punya latihan rekam yang ini akan saya edit. Nah, ini buka. Nah, secara otomatis ini akan masuk di sini. Ini akan jadi source-nya. Cara pertama tadi ya kita klik di sini. Kemudian cara yang kedua kita juga bisa milih yang dari sini. Sama. Misalnya saya mau memasukkan yang ini. Nah, ini sudah ada dua video yang akan saya edit. Kemudian saya mau memasukkan lagi. Caranya adalah dengan menekan di keyboard kita Ctrl I. Nah, kalau kita Ctrl I otomatis akan dibawa ke sini ya. Kemudian kita juga bisa dengan menggunakan drag and drop, artinya kita buka file yang kita cari di mana, kemudian nanti kita seret ke Filmora. Misalnya saya memasukkan lagu ini ya, ini saya tarik ke Filmora. Nah, jadi ini sudah
kita sudah berhasil mengimport source-nya. Jadi sumbernya yang bagian ini adalah yang akan kita edit. Jadi nanti ada beberapa cara. Yang pertama, langsung kita klik di bagian source ini. Nanti akan, kalau misalnya di sini kita double klik, kita akan diarahkan ke sini. Kemudian yang kedua, kita bisa masukkan dari sini, pilih import media file ini atau import media as folder. Tapi saya biasanya lebih cenderung suka yang paling atas ini. Atau kita bisa dengan mengklik di keyboard kita Ctrl I. Nah, seperti ini. Atau bisa langsung drag and drop. Jadi dari sini kita klik, kita tahan, kemudian kita masukkan langsung ke Filmora-nya. Itu beberapa cara untuk memasukkan source video yang akan kita edit. Nah, selanjutnya adalah setelah kita memiliki sumber ini akan kita masukkan ke dalam timeline. Kita tarik aja mana yang akan kita edit, nanti akan kita tarik ke sini di bagian timeline ini. Di timeline ini ada dua bagian ya, di sini bagian video, di sini bagian audio. Nanti akan terpisah. Untuk lebih jelasnya saya akan masukkan di sini, kita coba tarik. Nah, kita inginkan ini ukuran asli dari video, sedangkan kita ini projectnya yang ini, maka kita pilih yang ini aja. Oke, di sini adalah videonya, ini adalah audionya. Nah, ini video, ini audio, jadi terbagi jadi dua, ada video dan audio. Ini namanya sudah kita masukkan ke dalam timeline. Oke Bapak Ibu, yang pertama adalah ilmunya itu kita memasukkan source, kemudian kita tarik ke dalam timeline. Setelah tadi kita masukkan file kita ke dalam timeline, sebelum kita lanjut pada ilmu berikutnya mengenai cropping, mari kita simpan dulu file yang sudah kita buat ini agar nantinya tidak hilang, atau jika terjadi sesuatu file yang kita miliki tidak hilang. Kita bisa menekan Ctrl S atau kita bisa menyimpan mengklik dengan bagian ini. Oke, ini kita simpan dulu project kita. Misalnya kita beri nama latihan 1 ya. Latihan 1 padi. File ini terserah namanya. Jadi nanti ketika nanti misalnya ada pekerjaan mendadak, kita bisa tutup dulu project ini, kemudian nanti kita bisa membuka kembali atau kita panggil kembali. Yang penting harus diingat apa namanya project kita ini. Misalnya jenengan membuat media pembelajaran matematika, ya di sini nanti berarti media pembelajaran matematika tentang apa. Misalnya membuat media pembelajaran tentang IPA, ya berarti di sini media pembelajaran IPA kelas 5 tentang pencernaan misalnya, ini disimpan. Biar nanti ketika kita proses mengedit, tiba-tiba ada pekerjaan lain yang harus kita kerjakan, kita bisa tinggalkan dulu, suatu ketika nanti bisa kita panggil kembali. Oke, kita simpan. Nah, ilmu berikutnya adalah mengenai cropping. Cropping itu bisa kita kita bilang mengcrop ya, namanya mengcrop itu mengecilkan. Ada bagian dari satu video yang mungkin tidak kita butuhkan, bisa kita potong, atau kita hanya bisa mengambil satu bagian penting dari video itu. Cuman kemarin di waktu workshop ada pertanyaan, apakah bisa nanti kita misalnya mengambil satu bagian saja di tengah ini kita hilangkan, yang kita ambil bagian pinggirnya ini. Waktu itu saya tidak bisa menjawab, dan memang setahu saya sampai saat ini kayaknya belum bisa. Kalau misalnya kita ambil di tengahnya saja, kemudian kita ambil yang pinggir. Nah, cropping yang ada di sini nanti hanya bisa mengambil dari pinggir-pinggirnya aja. Oke, kita praktekkan saja nggih, biar tidak panjang lebar penjelasannya. Kita mulai teknik kedua dengan cropping. Target saya adalah menghilangkan ini, bagian yang bawah ini akan saya hilangkan. Saya potong karena di sini ada
bagian ini di bagian bawah Windows ini yang mungkin agak mengganggu, nanti akan saya hilangkan. Caranya adalah yang pertama, kita aktifkan dulu video yang akan kita edit. Nah, ketika videonya aktif, ini akan ada banyak pilihan. Kita gunakan yang pertama adalah ini, crop. Nah, ketika di crop, file aktifnya yang mana? Di sini ada beberapa pilihan. Ada pilihan original ratio 16:9 atau custom. Kita bisa coba-coba kalau misalnya original ratio itu seperti apa, seperti ini. Ini kalau kita tarik, nah ini original ratio. Jadi begitu kita tarik, semuanya ikut otomatis. Ya. Karena saya pengennya bebas, biasanya saya menggunakan yang custom ini. Kalau custom ini bisa kita suka, nah seperti ini. Bagian yang bawah ini tidak ingin saya munculkan, tidak ingin saya tampilkan, maka saya crop saja. Kalau sudah, bisa kita oke. Nah di sini letaknya nanti akan otomatis menyesuaikan. Ini sebenarnya bisa kita pindah-pindah seperti ini. Previewnya yang pengen besar seperti ini. Nah ini bagian yang tadi bawah sudah tidak kelihatan. Untuk keluar dari preview ini kita bisa menekan ESC di keyboard kita. Paham ya Bapak Ibu? Jadi itu adalah teknik yang kedua, yaitu teknik cropping. Cropping itu memotong bagian yang tidak kita inginkan. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, saya belum tahu caranya. Kalau misalnya misalnya bagian ini open project ini saya tidak butuhkan. Saya hanya membutuhkan yang bagian yang samping-samping ini. Untuk saat ini saya belum tahu caranya. Demikian untuk ilmu yang kedua mengenai crop. Jadi nanti kalau misalnya jangan pakai green screen, ya sama, nanti green screennya bagian mana yang tidak diinginkan dipotong saja, di crop. Bapak Ibu dan pemirsa yang dimanapun berada yang saya hormati, setelah tadi kita mengenal crop, selanjutnya adalah kita akan mengenal teknik cut atau memotong video. Jadi teknik cut ini biasanya kita gunakan ketika misalnya jenengan membuat video pembelajaran, ketika proses rekaman menggunakan Screencast-O-Matic, jenengan ada kesalahan, kemudian kesalahan itu pengen jenengan hilangkan. Nah, seperti yang saya sampaikan waktu workshop, ketika proses rekaman menggunakan Screencast-O-Matic, ketika jenengan mengalami kesalahan, agar nanti mudah ketika proses editing seperti ini mudah dipotong, ketika jenengan menyadari bahwa itu salah videonya, tidak perlu tidak perlu terlalu berlebihan dalam mensikapi, cukup diam sesaat, kemudian kita ulangi bagian penjelasan mana yang salah, sehingga ketika nanti akan kita potong, itu hasil editannya nanti akan lebih baik. Baiklah, sekarang kita akan mengenal yang namanya teknik memotong video. Nah, ini belum ada yang aktif ya, belum ada yang aktif videonya, maka di sini pilihannya juga belum banyak, beda dengan yang tadi. Nah, untuk mengaktifkan kita klik dulu, klik. Nah, begitu kita klik, di sini ada banyak pilihan. Sebelum kita mulai untuk memotong bagian yang tidak kita inginkan, seperti saya bilang, akan lebih mudah jenengan bekerja itu jenengan sudah mencari atau sudah memastikan detik atau menit keberapa bagian yang ingin jenengan potong. Jadi nanti kita bisa menggunakan ini. Misalnya bagian yang tidak saya inginkan ada di menit ke-3 detik ke-50 misalnya. Berarti langsung aja kita tulis di sini menit ke-3 detik ke-50. Kemudian kita enter. Nah, kita akan dibawa ke menit ke-3 detik ke-50. Nah, di sini nanti bisa langsung kita potong. Nah, agar hasil potongan kita itu
terlihat halus, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah ini bisa kita tarik nih, timeline ini bisa kita tarik sehingga memunculkan ini jaraknya yang agak lebar. Jadi timeline ini ketika bentuk panahnya seperti ini, beda kan dengan yang ini. Nah, berubah seperti ini bisa kita klik, kita tahan, kemudian bisa kita tarik. Kalau kita tarik ke kiri, maka jaraknya akan semakin pendek. Nah, seperti ini. Nah, sehingga terlihat ini 14 menit pun hanya segini. Cuma yang bawah ini jadi di bagian audio jadi kecil-kecil. Ini bisa kita tarik, kita panjangkan. Nah, ini kita panjangkan ya. Ketika jenengan nanti mau memotong sebuah video atau audio, itu usahakan pada bagian yang seperti ini. Jadi ini di audio ini, ketika ini lurus seperti ini artinya kita sedang diam atau tidak ada suara. Kalau tandanya seperti ini berarti sedang ada suaranya. Nah, agar lebih mudah, agar lebih bagus nanti hasilnya adalah bisa kita potong di bagian yang awal dan akhirnya itu bagian yang diam seperti ini. Jadi misalnya tadi yang salah, nah misalnya saya ada kesalahan di salah pengucapan di bagian ini, audionya ini kan terlihat ini audionya. Nah, maka kita potongnya itu bagian yang ketika kita masih diam dan di sini diam, di antara diam dan diam ini. Jadi nanti hasil potongannya akan lebih halus. Nah, kalau kita misalnya memperpendek seperti ini kan tidak kelihatan. Nah, biar kelihatan seperti ini. Nah, yang rata di bawah artinya sedang diam, ini bisa kita potong. Kita klik di sini, kemudian di sini. Nah, bagian ini yang tadi kita kesalahan, kita pilih, kemudian kita bisa menekan Del di keyboard kita untuk menghilangkan. Nah, seperti ini. Bagian yang tadi salah sudah hilang. Seperti itu, nggih. Nah, jadi sekali lagi ini bisa kita tarik maju ataupun mundur ketika jenengan proses motong biar hasilnya lebih halus. Bagian tadi yang salah, misalnya bagian ini audionya, bisa kita dengarkan kembali. Bagian yang audionya ini misalnya betul-betul salah, nanti kita potongnya mulai dari yang rata ini. Jadi nanti hasilnya akan lebih baik. Atau kalau misalnya jenengan menggunakan wajah, mungkin gayanya di sini juga disesuaikan seperti itu. Jadi itu teknik yang kedua, kita bisa memotong video atau bagian yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu peserta workshop dan pemirsa dimanapun berada, pembelajaran yang berikutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai green screen ya. Bagaimana cara menghilangkan green screen atau kalau di bahasa yang lain mungkin chroma key ya. Bagaimana caranya agar green screen itu nanti bisa hilang. Oke. Agar nanti lebih mudah dalam menjelaskan bagaimana cara menghilangkan green screen, ini saya akan mengganti video yang lain. Ini saya hapus dulu semua, nggih. Saya hapus semua, saya akan menambahkan satu gambar nanti biar jadi backgroundnya bagian bawah. Nah, di sini. Oke, ini saya akan jadikan background di bagian bawah. Kita meletakkan di sini. Ini biar jadi background. Jadi biar dia di lapisan paling bawah. Jadi Filmora ini punya kemampuan untuk menambahkan layer di atasnya. Oke. Sekaligus nanti saya akan menjelaskan di sini bagaimana caranya membuat tanda masuk dan tanda keluar mark in, mark out. Jadi ada ini mark in sama mark out. Di sini saya sudah punya video green screen, ini kita bisa download di YouTube banyak. Ini green screen effect free download. Ini kita preview. Ada 3 ya, ada bedok, ada direct, ada zoom, escape. Yang saya inginkan misalnya saya pengen nanti agar green screen-nya pas di direct in saja.
Coba kita lihat di bagian mana ada pas T-Rex-nya yang green screen. Nah, ini T-Rex. Ini awalnya menit ke 46. Ini kita beri tanda. Di sini kita klik. Oke. Kita play dulu, bisa. Oke, sebelum muncul U escape ini ya, berarti di sini. Nah, di sini ini kita beri tanda, ini kita klik. Nah, begitu sudah kita beri tanda ini, ketika ini nanti kita tarik, kita masukkan ke timeline, maka video yang masuk hanya yang bagian yang sudah kita tandai ini saja. Jadi seperti ini. Ini kita letakkan di atasnya ini. Jadi ini bagian paling belakang dari video. Ini kita letakkan di atasnya. Kita coba tarik, nggih. Nah, seperti ini. Oke. Ini bisa kita panjangkan karena bentuknya gambar. Ini bisa kita sesuaikan dengan videonya, panjangnya biar sesuai. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat. Tadi yang kelihatan backgroundnya, sedangkan sekarang hanya kelihatan hijau karena ini posisinya berada di atasnya ini. Kalau kita play ya seperti ini hasilnya. Nah, sebetulnya ini sudah ada videonya ini. Nah, bagaimana cara menghilangkan green screen-nya? Kalau di Filmora ini sangat mudah sekali. Nah, ketika sudah kita pilih, maka di sini ada beberapa pilihan. Sebetulnya ketika kita double klik pun nanti akan ada pilihan di sini, ada video, kemudian ini chroma key-nya bisa kita centang. Tapi ada cara yang lebih mudah, yaitu kita gunakan ini, green screen. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan. Bagian yang tadinya hijau, ini kan sudah tercentang chroma key-nya. Kalau tidak kita centang, nah hijaunya ada. Kalau tidak kita centang. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau hijaunya itu kebetulan warnanya itu tidak sama dengan yang ini? Maka kita gunakan pipetnya ini. Ini kita klik, kemudian kita sesuaikan bagian mana yang ingin kita hilangkan. Jadi yang hijaunya nanti biar sesuai. Nah, seperti ini. Jadi ada dua cara. Kalau kita klik green screen, dia otomatis akan hilang. Kita bisa pilih oke. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi green screen-nya sudah hilang otomatis. Ini kalau di Filmora itu enaknya seperti itu. Dan ini posisinya bisa kita atur mau seberapa di sini. Posisinya ini mau besar kecilnya seberapa bisa kita atur. Saya pengen segini. Coba kita play. Nah, cuma kalau tidak full kan jadi jelek nih Ibu. Ini kepotong. Ini kita kembalikan aja biar full screen. Jadi itu adalah teknik yang kedua, yaitu teknik menghilangkan teknik yang berikutnya, yang ketiga berarti ya, itu teknik menghilangkan green screen. Bapak Ibu dan pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada, yang terakhir adalah setelah kita menyiapkan semua video pembelajaran yang kita miliki. Di sini asumsinya adalah
saya punya setidaknya 4 video yang ingin saya gabungkan agar nanti mencapai durasi 15 menit atau target kita 30 menit. Seperti dilihat di sini, ini baru 24 menit 43 detik dan sekian. Nah, teknik terakhir setelah tadi kita mengimport, kemudian crop, ada cut, dan juga menghilangkan green screen, maka yang terakhir adalah kita ekspor. Bagaimana cara mengekspornya adalah ya tentu saja setelah kita masukkan semua filenya di sini, ini ada tanda centangnya, centang di pojok ini artinya ini sudah masuk di timeline semuanya. Setelah itu tinggal kita klik ekspor. Namanya mau diberi nama apa? Misalnya media pembelajaran apa? Misalnya. Kemudian jenengan letakkan di mana. Pastikan sama dengan folder yang sudah jenengan siapkan. Kemudian yang lain ini sudah tidak perlu. Kemudian ini kita ekspor, tinggal formatnya. Yang pertama, formatnya ini mau bentuk apa? Kalau saya lebih senang biasanya saya pilih yang ini, MP4. Kemudian kita ekspor. Nah, kecepatan ekspor ini untuk setiap laptop itu bisa berbeda-beda. Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, itu bisa berbeda-beda. Jadi tergantung nanti kekuatan dari laptop masing-masing. Kalau di sini kecepatannya misalnya 20 menit, berarti saya nanti harus menunggu selama 20 menit. Kemudian jangan lupa pastikan baterai laptop jenengan itu dalam kondisi penuh, atau saran dari teman-teman itu lebih baik kalau ketika proses ekspor ini agar hasilnya lebih optimal itu di dalam kondisi di charge ya, listriknya dicolokkan ya, jadi dalam kondisi di charge. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak lupa nanti baterai kita tahu-tahu habis, nanti proses ekspornya tidak selesai. Nah, demikian Bapak Ibu ilmu tentang Filmora yang kemarin sempat saya sampaikan di kegiatan workshop kita. Tentu saja ini masih banyak kekurangan, dan mengenai Filmora ini banyak hal yang bisa jenengan pelajari. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan, karena memang ilmu saya sebetulnya belum begitu banyak. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.